Tuhan. Ibu Eta, hari ini kita senang sekali ya akhirnya bisa kembali berjumpa dengan adik-adik di ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Betul sekali, dan tepatnya kita berada di minggu ketiga di bulan April. Nah, adik-adik yang di rumah nih sebelum ibadah sudah pada mandi kan? Sudah seharusnya Bu Eta. Iya. Jangan lupa Alkitabnya juga. Ya, berpakaian rapi seperti adik-adik sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Jadi walaupun ibadah di rumah tetap berpakaian rapi. Sekali. Harus dipersiapkan ya Bu Eta. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Ibu Eta ya. Oke adik-adik, ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati kami. Adik-adik di rumah juga mempersiapkan diri dengan keadaan yang baik untuk memulai ibadah kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau hadir di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, penuh ucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bagi berdiri ya adik-adik. Kita bernyanyi bersama Dengan penuh sukacita pastinya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam gerak kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita sudah berada di minggu ketiga loh di bulan April. Dan pastinya ada titah keberapa ya Bu Novi? Titah ke-10. Yang bunyinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah, itu tadi ya pembacaan titah minggu ini dan juga maksudnya. Nah, sekarang untuk ayat bulanan di bulan April ini masih sama dengan minggu lalu. Betul sekali, yang Bu. tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat yang ke-8. Bunyinya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, itu ayat bulanan kita. Benar. Sekarang kita mau menyaksikan kiriman video ayat bulanan yang sudah dikirimkan adik-adik sekolah minggu di minggu lalu, Bu. Betul sekali. Ayo kita sama-sama menyaksikan ya. Aku berkata padamu, Barang siapa barang siapa
mengakui aku di depan manusia, anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Ini ayat bulanan di bulan April. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, manusia juga mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat bulanannya, dan terutama untuk mama dan papa ya yang sudah mengirimkan ayat bulanannya kepada ibu guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya. Ya, ayo kita bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita angkat kembali satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 184 yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Bangkit berdiri ya adik-adik. Katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Semoga anak-anak sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini Inang Pendeta akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kolose pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang mau menceritakan cerita sederhana buat anak-anak sekolah minggu, yang menceritakan bahwa di sebuah desa yang damai dan tentram, di sebuah kaki bukit, tinggallah sebuah keluarga petani yang rajin.
keluarga petani bahagia ini hanya mempunyai satu orang anak perempuan. Suatu hari Pak petani yang rajin ini pergi ke ladangnya di atas bukit untuk bercocok tanam. Tiba-tiba datanglah seorang kakek yang aneh mendekati Pak petani. "Pak Tani, saya mempunyai 5 buah biji apel yang lezat, yang manis sekali. Apabila dirawat dengan baik, maka dalam waktu 2 tahun pohon apel ini sudah berbuah lebat. Maukah Anda membelinya dengan 10 keping uang perak?" Pak petani memandang 5 biji apel dengan penuh kecurigaan. 5 biji apel dihargai dengan 10 keping uang perak, mahal sekali. Jangan-jangan kakek ini mau menipu aku, pikir sang petani. Tapi melihat wajah sang kakek yang sangat lugu, yang tidak menunjukkan niat jahat, akhirnya sang petani pun membelinya. Kalaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, setidaknya saya sudah membantu kakek ini, pikir Pak petani. Pada hari itu juga Pak petani menanam biji apel itu di ladangnya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari berganti hari, Pak Tani, Ibu Tani, serta dibantu juga dengan anak perempuannya itu sering membersihkan rumput liar. Dan pada waktu yang singkat maka benih apel itu pun bertumbuh dengan suburnya. Dan tidak terasa 2 tahun berlalu bahwa pohon apel itu benar menghasilkan buah apel yang lebat, yang besar dan ranum. Mereka dan memakannya dan memang rasa buah apel itu sangat manis. Sama seperti yang dikatakan sang kakek 2 tahun yang lalu ketika menjual biji apel itu kepada Pak petani. Kemudian Pak petani mengatakan kepada istri dan anak perempuannya, jika kita jual ke kota, orang-orang pasti mau membelinya dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Beberapa hari kemudian ketika Pak petani ke ladang untuk memanen apel-apelnya, tapi dia sangat terkejut karena mendapati kebun apelnya itu sudah berantakan. Ternyata binatang-binatang hutan seperti monyet, burung, babi hutan, tupai dan lain-lain sedang menikmati apel mereka. Mereka menghabiskan semua apel yang ada di pohon itu. Kemudian Pak petani pulang dengan tangan hampa, penuh kekecewaan, dan sejak saat itu dia tidak mau lagi pergi ke kebun apelnya dan mereka beralih memelihara hewan ternak di rumahnya. Tak terasa 2 tahun berlalu, suatu hari anak Pak petani berkata kepada Pak petani dan ibunya bahwa dia hendak pergi ke atas bukit tempat kebun apel mereka dulu. Pikir Pak petani, tak ada salahnya kita pergi ke sana. Karena sudah 2 tahun kita tidak melihat kebun apel itu. Tapi ketika mereka sampai di sana, betapa terkejutnya mereka. Karena melihat ternyata di tempat itu sudah banyak sekali kebun apel, pohon apel, dan pohon apel itu berbuah dengan lebat. Siapa kiranya yang menanam pohon apel di tempat ini? Mengapa begitu? Ada banyak pohon apel di sini. Tak mungkin ada orang yang datang menanamnya. Anak perempuan Pak petani itu mengatakan, "Pak, bukankah Bapak ingat 2 tahun yang lalu ketika binatang hutan memakan apel kita? Mungkin mereka semua membuang biji-biji apel itu di setiap jengkal tanah di kebun kita ini. Dan ternyata biji-biji itu tumbuh menjadi pohon-pohon apel dengan buah yang lebat seperti ini." Pak petani itu akhirnya sangat bersyukur
melihat keadaan itu. Tadinya ia sangat kecewa, tadinya ia sudah menyerah, namun setelah melihat apa yang terjadi, ia bersyukur, ia sangat bergembira. Apa yang mau dikatakan melalui ilustrasi sederhana ini? Inang Pendeta katakan bahwa dalam hidup ini jangan mudah menyerah. Dalam hidup ini jangan mudah berputus asa. Dalam hidup ini jangan mudah kecewa, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mengingatkan anak-anak sekolah minggu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus hidup berakar, dibangun di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan dan godaan di tengah-tengah kehidupan kita. Ibarat pohon yang baik punya akar yang baik dan kuat, dan jika dipupuk dengan baik, maka pertumbuhannya pun akan baik, bahkan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Demikianlah kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya dalam surat Kolose ini Rasul Paulus mengingatkan, kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita tetap di dalam Tuhan, maka kita pun akan tetap kuat, akan tetap berakar, akan tetap dibangun di dalam Tuhan. Karena itu apapun godaan yang kita hadapi, kita akan mampu mengalahkan godaan itu. Makanya ada nyanyian sekolah minggu yang selalu mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu, bacalah kitab suci, berdoalah setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Supaya tetap kuat di dalam Tuhan, supaya tetap mampu bersyukur kepada Tuhan, supaya tetap mempunyai iman yang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, tetap semangat di dalam hidupmu. Sekalipun pandemi COVID-19 ini belum berlalu, tapi anak-anak Tuhan harus tetap punya semangat, karena kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang sudah mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap hidup, berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan godaan yang kami hadapi, kami akan tetap kuat. Karena kami hidup di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan firman Tuhan juga yang mengajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami anak-anak Tuhan, dan kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berikanlah kami kesehatan, berikanlah hikmat serta kepintaran, hati yang selalu takut akan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kami, supaya melalui kehidupan mereka juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rita. Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya, yang pastinya Bu Novi, sebagai anak-anak Tuhan, apapun kesulitan kalian, teguhkan hati kalian dengan apa tadi ya? Dengan ketaatan.
kesehatan. Betul sekali adik-adik, karena apapun rintangan bagi kalian, kalau kalian sudah berakar di dalam Tuhan, kuat, pasti kita bisa melewatinya. Betul ya Bu Eta. sekali. Nah adik-adik, sekarang mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Tahan. Ayo ya adik-adik, ikutin gerakan ibu ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Nah, tidak lupa Ibu mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian yang merayakan ulang tahunnya di minggu ini. Tuhan Yesus memberi kesehatan buat kalian dan Tuhan Yesus memberkati. Benar, dan juga Ibu mengingatkan untuk persembahannya diberikan kepada mama dan papa supaya diserahkan ke gereja. Betul sekali Bu Nopi, dan Ibu juga mengingatkan ini yang paling penting dengan kondisi kita saat ini. Adik-adik tetap jaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan hindari kerumunan ya adik-adik ya. Benar Bu Eta, dan juga karena masih dalam suasana sekolah dari rumah, belajar dari rumah, adik-adik nggak boleh malas, harus tetap semangat dan juga rajin mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Dan juga jangan lupa selalu berdoa. Kita doakan terutama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu seperti biasa Bu Eta. Betul sekali Bu Novi. Nah adik-adik jangan lupa ya di akhir ibadah subscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru agar kalian dapat notifikasi video-video kiriman yang terbaru pastinya. Benar sekali Bu Eta. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.